Kita sudah membahas mengenai pikiran manusia vs pikiran Allah. Dan kita sudah beberapa kali melihat bagaimana perbedaan yang kontras ya antara pikiran manusia dan pikiran Allah itu. Sudah kesekian kali kita membahas ini dan sebetulnya juga tidak habis-habis kalau mau bicara soal pikiran manusia dan pikiran Allah. Saya akan menggunakan bahan saya akan share kepada Anda. Ya, ini bahannya mungkin saya harus perbesar. Oke. Ya, pikiran manusia adalah sebetulnya secara de facto-nya, ya, secara de facto-nya pikiran manusia itu sudah berada di luar standar kebenaran. Karena manusia semua mati rohani, lahir dengan mati rohani itu menjalar kepada semua orang. Semua orang yang hidup adalah hidup karena sudah terkontaminasi dengan keadaan mati rohani atau dosa asal yang menjalar kepada semua orang. Sehingga itu juga mempengaruhi pikiran manusia. Jadi saudara tidak usah heran kalau manusia itu sejak lahir sudah egosentris. Ya, ini yang diberitakan oleh Alkitab bahwa saudara dan saya itu sudah berdosa sejak dalam kandungan. Ya, dalam dosa aku dikandung ibuku, dalam kesalahan aku diperanakkan. Itu ayat Alkitab dari Mazmur 51 ayat 7. Ya, dalam dosa aku dikandung ibuku, dalam kesalahan aku diperanakkan. Jadi waktu di kandungan sudah berdosa, waktu diperanakkan sudah bersalah. Dan itu sudah terbukti sejak bayi manusia itu sudah egois. Ya kan? Ya memang bayi itu bisanya apa sih? Ya saya dulu cerita ya baru punya cucu. Dan saya amati cucu saya itu ya, dan itu memang bukan hanya cucu saya ya, semua orang yang sejak lahir itu sudah egois. Ya, saya sudah mengajarkan ini sebelum saya punya cucu. Di saat mic Anda bunyi terus itu. Oke. Nah, jadi terbukti bahwa manusia sejak lahir itu sudah egois, sudah egosentris, berpusat pada diri. Dan itu makin nyata waktu dia makin besar. Pokoknya kalau dia tidak nyaman, dia nangis. Di bayi, pokoknya dia kepinginnya nyaman kan. Kalau nyaman dia senang, dia ketawa-ketawa gitu. Kalau nggak nyaman langsung nangis. Kalau lapar nangis. Ya, ya itu memang ya bayi kemampuannya cuma di situ, tapi ya itu sudah menunjukkan bahwa kemampuannya adalah kemampuan egosentris. Mungkin ada orang bilang, ya enggak lah Pak, masa orang lapar enggak boleh. Ya orang lapar ya kepengen makan ya toh. Ya memang saya enggak katakan orang lapar itu dosa, tapi itu sudah menunjukkan warna-warna egoisme. Ya. Coba aja nanti kalau sudah makin besar lagi. Apa yang dipikiran dia? Ya.
Selalu maunya apa yang dia jadi keinginannya yang dituruti kan. Nah, anak kecil itu sudah gitu. Apa yang dimauinya kepingin diturutin. Kalau nggak diturutin ngamuk. Egosentris kan. Sejak kecil saya egosentris. Makanya saya juga pernah kasih kayak apa itu, kayak tips ya untuk mau menguji coba anak-anak. Ya, anak-anak itu apa sudah tahu terima kasih kalau diberi? Ya, kebanyakan anak-anak kan enggak pernah ngerti kalau dia diberi itu harus berterima kasih. Biasanya kalau sudah diberi, ya hore, senang, ya dikasih barang orang, oh ya, wah senang, waduh barang yang diberi langsung dibuka lalu di apa ini dicoba dan sebagainya. Dia tidak peduli lagi kepada yang memberi. Tapi kan diajari sama orang tuanya, kamu sudah dikasih itu, kamu bilang apa? Ya toh, harus bilang apa? Terima kasih. Nah, itu. Jadi manusia itu tidak mengerti bahwa dengan dia diberi, dia harus berterima kasih. Ya, dan anak dari kecil itu sudah bisa menipu. Bisa menipu, bisa berpura-pura, ya, bisa diam-diam mencuri juga bisa, ya, enggak boleh makan permen, tapi tahu-tahu ngambil sendiri permennya. Bisa berbohong, ya, ditanya, "Oh, kamu ambil permen?" "Tidak." Oh, siapa yang ngajari itu? Makanya ada seorang pendeta yang bilang, anak kalau disuruh bilang terima kasih itu harus diajari. Untuk bilang terima kasih aja harus diajari bolak-balik dan itu bukan hanya sekali. Ayo bilang apa? Terima kasih, baru ingat. Bilang apa lagi? Terima kasih, baru ingat kalau dapat pemberian-pemberian itu loh. Bilang apa? Terima kasih. Bolak-balik diajari terima kasih. Untuk bilang terima kasih saja perlu belajar bolak-balik. Tapi untuk menipu enggak perlu diajari, bisa pinter sendiri. Tahu enggak? Anak kecil itu suruh bohong itu enggak usah diajari. Ayo belajar bohong yuk. Tak ajari ya bohong itu. Bohong itu seperti ini loh. Enggak perlu diajari. Ngerti-ngerti sendiri berbohong. Pinter-pinter sendiri berbohong. Jadi belajar dari mana itu anak bisa berbohong itu? Belajar dari mana anak itu kalau mungkin saudaranya diberi dia bisa iri hati dan langsung nggak senang. Dari mana iri hati itu? Nggak ada yang ngajari kan? Ayo belajar iri yuk. Kita sekarang belajar namanya iri hati. Nah, ada nggak pelajaran iri hati? Ya nggak ada. Tapi kalau belajar terima kasih, harus belajar untuk mengucapkan terima kasih. Nah, itu menunjukkan apa? Sudah dari kecil sudah pinter berdosa. Ya, ini yang pernah saya ceritakan, saya pernah diskusi dengan seorang yang beragama Islam dan Islam kan tidak percaya dosa asal. Saya bilang coba you eksperimen aja deh, anak-anak itu sejak bayi itu Anda apa itu karantina. Di karantina anak itu jangan bergaul dengan dunia yang penuh dengan dosa. Karena menurut mereka dosa itu terjadi karena ketularan. Dosa itu terjadi karena pergaulan, karena terkontaminasi dengan dunia yang sudah penuh dengan kotor. Jadi dosa itu bukan dari dosa asal, tapi karena lingkungan, maka manusia ikut-ikut berdosa. Saya bilang, oke, kalau begitu mari kita buat karantina ya. Kita coba buat karantina
Lalu kita sterilkan bayi itu sejak bayi, tidak bergaul sama orang luar sama sekali. Dia hanya taunya cuma dikasih makan gitu aja. Dan tanpa dipengaruhi orang luar. Tanpa diajarin untuk egois, untuk kepentingan diri, untuk berpikiran buruk, untuk menipu, untuk berpura-pura, atau untuk mencuri dan sebagainya, tidak usah diajari semua. Buat aja steril. Nanti kira-kira dia bisa nggak menipu sendiri? Dia bisa nggak nanti tidak jujur sendiri? Dia bisa nggak nanti berpura-pura? Atau dia bisa nggak nanti iri hati? Bisa nggak nanti dia dendam dan benci, ada kebencian? Bisa nggak nanti dia marah-marah karena keinginannya tidak dipenuhi? Ya toh, saya bilang, kenapa bayi nggak diajari dosa, bisa pinter dosa sendiri? Nah itu, saya bilang sama dia, siapa yang ngajari bayi dosa? Lalu dia mikir, iya ya. Ini yang seperti ini saya tidak pernah tanyakan pada kiai saya, katanya. Ya sudah, kamu tanya aja sama kiaimu. Kenapa kok orang disterilkan sejak bayi tetap berdosa aja? Ya. Lalu pertanyaan kedua, kenapa dari sekian miliar manusia yang jumlahnya mungkin di dunia ini sekarang berapa? 6 atau 7 miliar manusia di dunia ini. Kenapa dari sekian banyak manusia itu yang katanya kamu juga orang, karena umat Islam juga mengakui bahwa semua manusia berdosa ya. Tapi semua manusia berdosa itu karena lingkungan. Jawabannya itu karena lingkungan, bukan karena dosa asal. Oke lah, umpamakan itu lingkungan. Tapi saya mau tanya, kenapa 7 miliar manusia yang lahir dalam keadaan putih bersih, akhirnya tidak ada satupun dari 7 miliar manusia itu yang tetap bisa menjaga dirinya bersih terus sampai besar? Mestinya ada yang lolos lah, satu atau dua orang, masa nggak ada yang lolos? Dari 7 miliar manusia yang lahir, bayangkan. 7 miliar manusia yang lahir, semuanya terkontaminasi dengan dosa, dan dosanya itu karena akibat lingkungan. Sekali lagi, mereka kan enggak mau percaya dosa asal, karena lingkungan. Kalau karena lingkungan, kenapa enggak ada satupun yang bisa luput dari lingkungan, saya bilang. Kenapa enggak ada satupun yang tetap bisa jaga steril? Nah, itu dia juga enggak bisa jawab. Dia bilang, iya, saya seperti ini enggak pernah tanya sama kiai saya. Ya, tanya lagi. Ya, tadi bayi itu bisa dosa-dosa sendiri. Dari mana kok bisa dosa-dosa sendiri? Dari mana bisa menipu? Dari mana bisa iri? Bagaimana bisa punya kemarahan, dendam, keinginannya tidak dituruti, langsung marah? Dari mana bisa egosentris? Ya, itu karena apa? Karena pikiran sudah terdistorsi oleh dosa. Itu jawabannya. Ya, saudara kalau lihat bayi memang lucu-lucu ya bayi itu ya. Ya, termasuk cucu saya ya lucu. Kita senang kalau ketemu cucu itu. Waduh, lucunya guyu-guyu ya toh. Bisa ketawa-ketawa, habis ketawa nangis, habis nangis ketawa ya. Ya itu lucu bayi itu. Tapi saudara kan nggak tahu nanti dia besar bagaimana. Ya diharap sih besar itu jadi orang baik. Tapi kadang-kadang orang makin besar, sudah mulai makin nggak lucu lagi kan. Orang makin besar makin menjengkelkan. Kadang-kadang mulai keras kepala. Kadang-kadang diingatkan nggak mau dengar. Kasih tahu, ya bandel aja.
melawan, ngengkel. Kalau bahasa Jawanya itu ngengkel. Kasih tahu, bantah terus. Nah itu mulai kita pegel sama yang dulu bayi lucu itu sekarang sudah nggak lucu lagi. Demikian juga kita kan. Kita ini dulu juga bayi-bayi kan. Kita juga lucu kan dulu. Sekarang masih lucu nggak? Sekarang saudara lucu nggak? Hah? Sekarang kita ini mungkin sudah banyak menjengkelkan, ya Pak. Ya saya juga sadar kok. Dulu saya masih pemuda, remaja itu. Saya banyak menjengkelkan orang tua saya. Padahal dulu waktu bayi ya disayang-sayang luar biasa, besar-besar menjengkelkan sekali ini anak ini. Ya, diomongin apa ngelawan, diomongin apa nggak mau nurut, bantah terus. Nah itu, ya itulah manusia. Manusia itu sudahlah, manusia itu Alkitab sudah bilang dengan jelas manusia itu semua sudah terdistorsi oleh dosa. Pikirannya sudah pikiran yang di luar standar kebenaran. Ini saya tulis ini, pikiran di luar standar kebenaran. Ya, saya tulis dalam kurung liar. Ya, ini saya terjemahkan dengan liar, pikiran yang liar, pikiran yang berkelana kemana-mana, tanpa dasar dan arah yang jelas, kacau, tersesat, menyeleweng, terdistorsi, ngawur, dan lain-lain. Nah, itulah pikiran manusia. Martin Luther pernah menulis bahwa pikiran manusia itu kayak pelacur. Pelacur itu kerjaannya kan ya identik dengan penyelewengan lah, nyeleweng gitu kan. Ya pikiran manusia itu suka nyeleweng, suka berkelana kemana-mana dan meninggalkan standar kebenaran. Karena apa? Ya sudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena terdistorsi oleh dosa. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi ya oleh dosa. Nah, itu yang dicatat oleh Alkitab. Nah, dalam keadaan yang sudah mati rohani dengan pikiran yang kacau ini, manusia itu masih terus mau menjalankan hidupnya dia dalam kekacauan itu. Lalu saya tulis ini poin-poin di sini ya supaya saudara juga menyadari pikiran dari manusia yang sudah terdistorsi oleh dosa ini. Yang pertama, kalau manusia sudah menganggap pikirannya Kalau manusia sudah menganggap pikirannya adalah pikiran Allah. Nah, ini salah satu bukti kekacauan. Yaitu manusia menganggap pikirannya dia sama dengan pikiran Allah. Atau dengan kata lain, menyamakan pikirannya dengan pikiran Allah. Nah, ini sama dengan menyamakan dirinya setara dengan Allah. Ya ini, manusia kebablasan itu ya kayak gitu. Ya, saudara kalau lihat bagaimana orang-orang yang menjalankan kepemimpinan secara otoriter, diktator, one man show, lalu para rohaniawan yang memakai jubah Allah, para pemimpin sekte atau bidat, lalu orang yang disebut dengan obsesionis, legalisme, perfeksionisme, idealis, dan sebagainya adalah orang-orang yang menyamakan dirinya dengan Allah. Atau mengambil posisi Allah untuk menegakkan eksistensi dirinya. Itu sudah terjadi pada yang namanya kaisar-kaisar yang selalu menyamakan dirinya dengan Allah. Karena kaisar itu sudah dianggap seperti dewa, seperti Allah.
Dan orang yang menjabat sebagai kaisar, sebagai raja, ya sudah, kebanyakan lupa diri dan merasa diri sudah bisa sewenang-wenang melakukan apa saja yang dia mau, yang memenuhi seleranya dia. Itu yang saya pernah cerita mengenai Daud. Ya, apa bedanya Daud sebelum menjadi raja dan sesudah menjadi raja dan menjadi raja yang sukses? Apa bedanya? Daud sebelum jadi raja terkenal dengan orang yang amat rendah hati dan orang yang begitu taat sama Tuhan waktu sebelum menjadi raja. Dia rendah hati dan taat sama Tuhan, dan apa yang menjadi maunya Tuhan, dia selalu ikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Tapi setelah Raja Daud berkuasa dan makin lama kuasanya makin hebat, dia sudah menikmati keberhasilan dan menikmati kekuasaan dia yang menduduki paling puncak. Memang ya, inilah menunjukkan manusia ya. Manusia itu kalau sudah dapat fasilitas yang paling puncak dan paling nyaman dan paling enak, langsung bisa berubah loh manusia itu. Dan saya sudah mengalami itu. Maksudnya mengalami itu mengamati sejarahnya manusia. Dulunya rendah hati banget. Sekarang setelah posisi menjadi tinggi, waduh, sudah kayak orang, yaitu tadi, lupa daratan, lupa diri, merasa diri paling top, ya. Dia memakai jubah Allah kalau rohaniawan. Dia menjalankan pemerintahan seperti diktator, otoriter, one man show, ya. Dan orang-orang seperti semacam itu kebanyakan memang pemimpin-pemimpin sekte atau bidat. Yaitu yang pernah saya sharingkan mengenai bidat. Ada gereja baru yang namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah yang Maha Kuasa. Yaitu ternyata mereka percaya bahwa Yesus sudah datang kedua kalinya. Mungkin bukan datang kedua kali, Yesus sudah berinkarnasi kedua kalinya. Itu nanti saudara bisa baca di internet tentang Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Dan Tuhan Yesus yang berinkarnasi kedua kali ini, kalau dulu sebagai orang Yahudi, keturunan orang Yahudi, sekarang sebagai keturunan orang Tionghoa. Jadi Yesus yang zaman kita sekarang ini baru hadir ini, dia orang Tionghoa. Sukunya suku Tionghoa. Lahirnya di RRC. Dan ngaku dirinya adalah Yesus yang berinkarnasi kedua kalinya. Hebat ya. Yang kedua adalah kalau dulu Yahudi, sekarang China. Sekarang yang kedua adalah dulunya laki-laki, sekarang perempuan. Jadi Yesus yang datang kedua kalinya ini, berinkarnasi kedua kalinya ini sekarang datang sebagai seorang perempuan. Hebat ya. Perempuan loh. Dan dia ngaku dia adalah titisan daripada Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah abad ini. Saudara kalau nggak percaya, nanti silakan browsing di internet Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah ada yang membahas tentang kesesatan gereja ini. Nanti saudara bisa lihat juga temanya mungkin kesesatan atau gereja sesat Tuhan yang Maha Kuasa. Maaf Pak, saya bisa potong, saya dipanggil masuk ke anggotanya. Saya sudah masuk tapi
Saya hajar-hajar mereka dengan firman, Pak. Oh gitu ya. Bu Dor sudah malah diundang ya untuk jadi Diundang, anggotanya. Pak. Tapi saya coba untuk menyatakan kebenaran, lalu setelah mereka nggak bisa terima, saya diam sampai sekarang. Nah itu salah satu bukti Ibu Dorsila yang diundang jadi anggota Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Kacau balau itu. Ya. Dan yang lebih hebat lagi, ya ini semua adalah pikiran-pikiran manusia yang sudah tersesat itu ya. Yang lebih hebat lagi adalah perempuan ini, dia menghasilkan wahyu Allah yang tertulis, yaitu Alkitab yang baru. Dengan ribuan halaman, Alkitabnya itu ribuan halaman, yang sudah juga diterjemahkan dengan berbagai bahasa, dan di bahasa Indonesia juga sudah ada. Tinggal download gratis. Saya sudah download Alkitabnya, dan benar-benar gratis, ribuan halaman itu. Saya sampai geleng-geleng kepala, ini gimana caranya orang-orang seperti ini bisa menghasilkan karya-karya seperti ini, ya. Dan mereka juga sudah buat film-film, video-video, cerita-cerita Kristen untuk menarik simpati banyak orang Kristen mendukung mereka. Ya, mereka disiksa, mereka ditangkap oleh tentara RRC, beberapa pemimpinnya ada yang dibunuh. Mereka bilang, tidak apa-apa, ini adalah pengorbanan karena kita sudah menemukan jalan kebenaran. Ya, ini adalah satu contoh pemimpin sekte yang sudah dituhankan, dijadikan Tuhan. Ya, Kristus dulu juga dituduh itu, Tuhan Yesus juga dituduh sudah dituhankan, tapi Kristus benar-benar Tuhan yang menjadi manusia. Nah, sekarang Tuhan yang jadi manusia ini sekarang manusia wanita, ya, orangnya orang Tionghoa. Kalau dulu keturunan Yahudi, sekarang keturunan Tionghoa. Kalau dulu wanita, sekarang pria. Ya, dulu Yahudi lahir di daerah orang Yahudi, sekarang lahir di China. Itu. Dan dia ngaku memang sebagai Yesus yang berinkarnasi kedua kali ini tidak melakukan banyak mujizat, tapi mujizatnya satu, yaitu bisa membuat Alkitab yang baru. Dan menurut mereka Alkitab yang lama itu sudah usang, sudah nggak laku. Alkitab yang baru yang sekarang ini yang dia sudah tulis sampai ribuan halaman itu, itulah yang harus dipakai oleh orang Kristen zaman sekarang. Lalu dia juga mengajarkan bahwa orang Kristen yang ikut Alkitab lama itu tidak pernah bisa membereskan dosanya. Jadi dia juga tahu bahwa orang-orang Kristen ini bergumul dengan dosanya, dia tahu. Dan karena itu menurut dia itu tidak beres. Orang-orang Kristen yang masih bergumul dengan dosanya itu tidak beres. Maka dia menjamin kalau Anda ikut alirannya dia, ikut wahyunya yang baru ini, Anda akan betul-betul dibebaskan dari dosa. Anda tidak lagi bergumul dengan dosa. Dosa akan lenyap dalam hidup Anda. Dia jamin. Ya, dan itu promosinya dia juga. Kamu kan selalu gagal kan jadi orang Kristen kan, kamu masih berdosa kan? Ikutlah ajaran yang dari Tuhan ini. Anda kalau ikut kami, Anda tidak lagi
bergumul dengan dosa-dosa Anda. Anda akan bebas dan bersih dari dosa. Luar biasa. Dijamin tuh katanya, dijamin Anda akan bebas dari dosa. Ya orang kalau ditawari gitu mungkin tertarik ya. Iya ya, kenapa saya selama ini jadi orang Kristen kok masih berdosa? Kenapa saya masih punya dosa ini, saya masih punya dosa itu? Nah, itu dia bilang, itu kesalahan dari agama Anda yang sudah kuno. Sekarang datang agama baru yang memberi Anda kebebasan yang sejati. Anda kalau ikut kami, Anda sudah tidak ada dosa lagi. Tidak ada pergumulan dengan dosa. Semua akan dibersihkan. Luar biasa. Oke, itu pikiran manusia yang sudah kacau balau. Ya, orang-orang yang memakai jubah Allah untuk menggulkan akan pikiran-pikiran dia sendiri. Ini kalau dia menganggap bahwa dia sama dengan Allah. Jadi pikiran dia adalah pikiran Allah. Alias menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi ada yang kedua, saudara. Yang kedua ini malah kebalikan. Yang kedua ini mengatakan bahwa pikiran Allah itu sama dengan pikiran manusia. Ya. Kalau tadi kan pikiran manusia sama dengan pikiran Allah. Sekarang pikiran Allah sama dengan pikiran manusia. Loh, apa bedanya? Kalau tadi kan menganggap dirinya jadi seperti Allah gitu kan. Kalau ini enggak, Allah itu menjadi seperti manusia. Bukan kita yang menjadi seperti Allah, tapi Allah yang pikirannya Allah itu kayak pikiran manusia. Jadi misalnya manusia itu bisa berubah-berubah keputusannya. Demikian juga Allah juga berubah-berubah dalam keputusannya. Ya, ini ada aliran teologi yang mungkin juga saudara jarang dengar, namanya open theism. Ya, sekali lagi, open itu terbuka. Theisme itu kan orang yang percaya kepada Allah. Tapi terbuka gitu. Percaya kepada Allah, teologi yang terbuka. Terbukanya bagaimana? Yaitu mengakui bahwa Allah itu memang seperti manusia, di mana kalau manusia berproses, Allah juga berproses. Manusia bisa berubah, Allah juga berubah. Bahkan manusia kalau bisa salah, Allah pun juga bisa salah. Ya, itu. Jadi kalau dia menafsirkan misalnya Hizkia itu, contohnya Hizkia, Tuhan sudah bilang kamu akan mati. Lalu Hizkia nangis, minta ampun sama Tuhan. Tuhan tolonglah saya, jangan saya dibuat mati sekarang. Akhirnya Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan merubah pikirannya. Jadi Hizkia akhirnya tidak jadi mati karena Tuhan yang berubah. Karena akibat berubahnya karena apa? Karena nangis-nangisnya Hizkia. Jadi akibat Hizkia nangis, berubahlah pikiran daripada Allah. Dan menuruti kemauannya Hizkia. Ya karena Tuhan itu memang kayak manusia. Manusia itu memang bisa berubah-berubah. Tuhan juga pun berubah. Manusia bisa salah. Manusia bisa salah, dengan demikian Allah pun juga bisa salah. Ya, contohnya misalnya Tuhan menciptakan manusia, lalu menyesal. Tuhan tuh menyesal menciptakan manusia. Aduh, manusia yang gua ciptakan ini ternyata jadi jelek.
jadi Allah menyesali sendiri ciptaannya sendiri. Waduh, ternyata jadi salah tuh ciptaannya. Ternyata itu gagal produk. Ya sudah, saya marah dengan kegagalan ini. Saya marah. Akhirnya diapakan? Dimusnahkan manusia ini semua dengan air bah. Jadi Allah bisa menyesal dan merasa salah gitu. Menciptakan manusia ini aku kok gagal ya. Udah tak musnahkan semua aja. Habis dimusnahkan semua, Allah menyesal lagi. Aduh, aku kok memusnahkan manusia ya. Aduh, aku ini sudah terlalu emosi. Nah, manusia kan sering gitu kan. Marah-marah mungkin, terus habis marah membunuh istrinya. Habis membunuh istrinya menyesal. Aduh, aku kok membunuh istriku. Ya, aku tadi aku nggak sadar itu, aku emosi itu tadi waktu membunuh istriku. Menyesal kan? Habis berbuat menyesal kan? Tadinya juga menyesal karena menikah sama istrinya. Modelnya kok begini. Terus marah-marah, terus dibunuh istrinya dibunuh, menyesal lagi. Demikian juga Tuhan. Tuhan marah-marah menciptakan manusia. Habis menciptakan manusia, manusia jadi jahat. Tuhan kecewa, lalu marah-marah, manusia dibunuh. Setelah manusia semua dibunuh, menyesal lagi. Aduh, aku sudah membunuh manusia ya. Ciptaanku sendiri kok aku bunuh ya. Aku merasa salah ini. Nah, itu konsepnya dari yang kedua ini, yaitu pikiran Allah dianggap sama dengan pikiran manusia yang bisa bergonta-ganti keputusan, gonta-ganti rencana, dan terombang-ambing Allah itu. Allah pun bisa terombang-ambing. Nggak jelas keputusannya itu nggak jelas. Ya, saudara, bagaimana ini dengan model-model teori-teori tentang Allah dari pikiran manusia ini? Malah ada yang mengatakan Allah pun bisa dirayu. Ya, kalau kita pinter merayu Tuhan, Tuhan pun nanti akan merubah rencananya, tergantung pinternya kita merayu Tuhan. Dalam hal Sodom dan Gomora, Abraham kurang pinter merayu Tuhan. Sehingga Tuhan tetap menetapkan untuk Sodom dan Gomora harus binasa. Itu Abraham kurang ngotot untuk merayu Tuhan. Coba kalau Abraham ngotot merayu Tuhan, pasti nanti Sodom dan Gomora nggak jadi dibinasakan Tuhan. Karena Tuhan tuh bisa merubah keputusannya, Tuhan bisa dirayu, Tuhan bisa dibujuk, seperti itu. Nah, itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga. Ya, saya memaparkan pikiran-pikiran yang sudah terdistorsi oleh dosa. Yang ketiga, dikatakan manusia maha pikiran Allah itu maha tidak terbatas. Tidak mungkin terjangkau oleh pikiran manusia yang serba terbatas ini. Maka kesimpulannya, semua usaha mau mendekati Allah adalah sia-sia belaka. Akibatnya manusia boleh berpikir sebebas-bebasnya. Toh segala usaha manusia mau mendekatkan diri kepada Allah itu sia-sia belaka. Nah, ini pikiran seperti ini dilatar belakangi dengan pikiran yang namanya agnostikisme. Saya ulangi ya. Jadi yang ketiga ini menganggap bahwa pikiran manusia itu sangat terbatas, sedangkan pikiran Allah itu sangat tak terbatas. Jadi dengan keadaan Allah yang sangat tak terbatas ini, lalu manusia mau berusaha mendekati Allah, itu tidak ada gunanya. Usahamu mau mendekati Allah itu tidak ada gunanya. Karena kamu itu terbatas, Allah tak terbatas. Jadi mereka menolak segala usaha untuk mau mendekat kepada Allah, itu tidak ada gunanya. Sudahlah, pasti kamu nanti keliru dalam memahami. Tidak usah ngajar-ngajar tentang
Allah itu bagaimana, Allah itu bagaimana. Sudah itu Allah itu tidak mungkin bisa didekati manusia. Itu konsep mereka. Bahwa Allah nggak mungkin bisa didekati manusia. Ya, jadi dengan demikian menghasilkan apa ini? Paham seperti ini menghasilkan ya cuek-cuek aja. Percuma. Anda mau berusaha mengenal Allah pun Anda tidak akan mencapai kok Allah itu bagaimana. Anda pun tidak akan bisa mengalami kemajuan Allah itu bagaimana. Karena sudah mentok. Ya. Ini suara siapa ya? Tolong mic-nya di-mute. Kadang-kadang baru masuk, mic-nya tidak di-mute. Mungkin lain kali dari Seva bisa disetting ya. Kalau orang masuk itu langsung mic-nya dengan sendirinya termute. Ya, bisa itu disetting seperti itu. Saya sudah beberapa kali coba juga membuat grup pertemuan. Langsung disetting yang masuk langsung mic-nya secara otomatis di mute. Oke. Di sampai mana ini tadi ngomongnya ini? Jadi karena memang manusia tidak mungkin mencapai pikiran Allah, ya sudah kamu bebas menggunakan pikiranmu, tidak usah berusaha mendekatkan diri kepada Allah karena percuma. Usaha mau mendekatkan diri kepada Allah itu sia-sia belaka karena Allah memang tak terjangkau oleh manusia. Ya, oke. Jadi ini namanya agnostik. Paham yang mengajarkan sia-sialah segala usaha untuk mau mendekatkan diri kepada Allah karena Allah memang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Sayang sebetulnya pikiran ini sudah bisa mulai terbuka jalan untuk jalan yang menuju pada kebenaran. Cuma sayang berhenti sampai di situ aja. Berhenti sampai di keadaan sudah tidak usah berusaha lagi mendekatkan diri kepada Allah karena itu sia-sia saja. Nah, itu sayang kesimpulannya seperti itu. Mestinya kita memang sia-sia berusaha mau mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada jalan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu Yesus Kristus yang menjadi perantara. Nah, itu yang orang-orang agnostik yang tidak sampai kepada jalan itu. Semoga memang kalau zaman sekarang ini sudah Kristus sudah diberitakan kemana-mana dengan begitu meluas. Jadi banyak orang agnostik bisa menerima anugerah Allah melalui pemberitaan-pemberitaan seperti ini. Oke. Ya. Jadi ini sudah jam 20.18. Saya lanjutkan sebentar yang poin 4. Mungkin ini sudah terakhir ya, membahas tentang pikiran manusia dan pikiran Allah. Manusia yang tidak percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Ya, orang ateis tentunya ya. Bagi pikiran orang ateis ini segala sesuatu yang tidak masuk akal tidak pernah ada rasionalisme. Bagi dia Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena Allah itu tidak masuk akal. Dan tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan real dan segala fakta dan segala ilmiah yang terbukti ilmiah dan terbukti tidak bisa dibuktikan dengan real dan secara fakta dan secara ilmiah dan terbukti dalam laboratorium, tidak bisa terbukti dalam laboratorium, berarti tidak pernah benar-benar ada. Ya. Ini orang-orang yang ateis yang mengandalkan rasionya. Di mana Allah itu?
Allah itu tidak pernah ada. Allah itu cuma bayanganmu saja, imajinasimu saja. Itu cuma permainan daripada orang-orang yang mau mengindoktrinasi dirimu bahwa Allah itu ada. Padahal Allah itu tidak ada. Allah itu cuma khayalan manusia. Dia tidak real Allah itu. Nah, ini menurut orang-orang ateis. Orang-orang ini menganggap bahwa manusia beragama itu kreatif untuk menciptakan Allah menurut imajinasi belaka. Ya, perhatikan ini. Menciptakan Allah menurut imajinasinya belaka. Jadi Allah itu cuma hasil ciptaan menurut orang ateis. Dan yang diimajinasikan itu, ya, yang diimajinasikan itu tidak pernah benar-benar eksis. Karena hanya sebuah khayalan atau impian manusia yang sakit jiwa dan rapuh. Jadi semua orang beragama yang dianggap sakit jiwa. Dan hanya mimpi-mimpi saja atau berkhayal saja. Kasihan banget orang-orang beragama yang sakit jiwa ini. Lalu mendambakan rasa aman, damai, kasih, sukacita, dan seterusnya. Karena itu selalu bermimpi tentang surga. Jadi mimpi-mimpi tentang surga ini dari orang-orang yang dianggap sakit jiwa ini. Lalu tidak berani menghadapi realita. Karena itu suka bermimpi saja, tapi tidak berani menghadapi realita dan tantangan kehidupan secara nyata. Maka bagi mereka, orang nomor 4 ini, agama itu hanya semacam opium bagi masyarakat. Atau candu bagi masyarakat yang memabukkan dan membuat orang tidak real, hidup dengan tidak real, hidup hanya untuk berkhayal, hidup hanya mimpi-mimpi surga, tapi tidak ingat kalau kakinya masih menginjak di bumi. Nah, itulah tuduhan-tuduhan orang ateis terhadap orang beragama, antara lain juga termasuk orang Kristen yang dituduh berimajinasi tentang Allahnya. Padahal Allah itu nggak ada menurut orang ateis. Ya, nah, inilah serangan-serangan saudara dari orang-orang yang sudah pikirannya terdistorsi oleh dosa. Oke, saya sampai di sini dulu poin yang keempat ini. Saya serahkan kembali kepada Yusuf. Oke, bagi para pendengar yang terkasih, Anda bisa bertanya, beratensi, bergabung bersama melalui WhatsApp yang di 081 357 901 628, 081 357 901 628, atau bisa melalui chat di live YouTube kami ya di www.rmcsurabaya.net. Di WhatsApp sudah ada yang masuk dan bertanya, Pak, dari Levi Lee tentang standar kebenaran. Nah, ini yang sering jadi perdebatan. Orang yang kacau pun menganggap dirinya sudah benar sesuai dalam tanda kutip standar kebenaran dia. Nah, bagaimana menyamakan persepsi standar kebenaran ini, Pak? Ya. Standar kebenaran yang dibuat manusia itu memang pasti standar yang relatif. Itu kan standar yang menurut dia. Tapi standar yang menurut Allah, itu standar yang bagaimana? Yang menurut Allah itu manusia tidak peduli. Manusia mau mendirikan standarnya sendiri, dan itu sudah tertulis dalam Alkitab. Manusia berdosa yang bikin standarnya sendiri. Dan ini juga berbahaya bagi orang-orang Kristen yang tidak mau belajar, lalu bikin kebenaran-kebenarannya sendiri. Ngakunya Kristen, tapi tidak mau taat kepada pengajaran Alkitab, lalu bikin kebenaran sendiri. Contohnya, misalnya menolak Allah Tritunggal. Ya, banyak sekarang yang terjadi perdebatan kan di YouTube itu. Kentara sekali sekarang, mana pendeta yang beres, mana yang nggak beres. Kalau kita mau ikuti ajaran-ajaran di YouTube itu.
Ya, sekarang kan banyak kelihatan itu pendeta yang menolak Allah Tritunggal. Atau pendeta yang menolak predestinasi. Predestinasi itu hanya karangan manusia. Predestinasi itu ajaran daripada setan. Ya, dan ada pendeta di Surabaya yang ya saya tidak mau sebut namanya lah, katanya kan tidak boleh menghakimi. Padahal ini bukan menghakimi, ini memang kenyataannya dia sudah tulis buku. Dia bilang apa? Ajaran sekali selamat tetap selamat adalah ajaran dari setan. Loh, bagaimana ini pendeta ngajari kayak gitu tuh? Sekali selamat tetap selamat ajaran dari setan. Nah, saya pikir yang setan yang mana gitu. Yang setan ya anti sekali selamat tetap selamat atau yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Maaf, saya sendiri juga dulu penganut ajaran keselamatan bisa hilang. Saya dulu loh ya. Saya dulu itu anti Calvinis. Saya anti ajaran Reform. Saya Arminian dan saya bela mati-matian Arminian di dalam perjalanan hidup saya waktu itu. Waktu itu saya masih mahasiswa. Saya berjuang habis-habisan demi Arminian. Tapi Tuhan berbelas kasihan pada saya dan akhirnya mengingatkan saya dan akhirnya menegur saya, menginjabkan saya, mencelikkan mata rohani saya sampai saya mengerti bahwa Arminian benar-benar bersalah. Maaf, bukan saya katakan Arminian ini salahnya sedikit, enggak. Arminian ini benar-benar bersalah. Bukan salah sedikit-sedikit. Salahnya salah fatal. Jadi saya akui, saya dulu salah. Saya nggak benar. Tapi Tuhan memimpin hidup saya secara progresif. Dan memberitahu saya ajaran-ajaran yang sesat itu. Sehingga saya akhirnya beralih. Dan sekarang saya habis-habisan berjuang untuk Reform. Dulu habis-habisan berjuang untuk Arminian. Jadi saudara kalau lihat saya sekarang, saya mati-matian berjuang untuk Reform. Saya ini dulu juga mati-matian berjuang untuk Arminian. Saya tidak berubah kok. Dulu dan sekarang saya tidak berubah. Maksudnya tidak berubah itu, kalau sudah meyakini kebenaran, saya habis-habisan mempertahankan kebenaran itu. Termasuk dulu saya habis-habisan mempertahankan Arminian. Alias kalau bahasa vulgarnya itu rela jadi martir bagi Arminian. Itu saya dulu. Sekarang saya habis-habisan jadi Reform. Makanya ada teman saya yang kasih komentar saya, Andi Halim ini lain dari yang lain katanya. Loh, kenapa? Biasanya orang kalau dari karismatik jadi Reform itu sisa-sisa karismatiknya itu masih kelihatan. Nah, di Halim ini jadi Reform kok sisa karismatiknya entek belas itu. Tidak kentara sama sekali kalau latar belakangnya karismatik. Ya, saya sendiri juga heran bagaimana Tuhan merubah hidup saya dari karismatik tulen sampai jadi dari Arminian tulen juga sampai jadi Reform ini. Ya, betul-betul kembali lagi anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak beranugerah ya saya tetap gila Arminian pasti sudah. Sama seperti pendeta itu yang saya tadi bilang, sekali selamat tetap selamat ajaran dari setan. Itu saya sudah baca bukunya dia kurang lebih 30 tahun yang lalu. Sampai hari ini ajarannya pancet. Ya, pancet itu sama saja tidak berubah. Saya baru dengar khotbahnya juga terakhir-terakhir ini. Saya kepingin tahu apa kemajuan pendeta ini dulu dan sekarang. Dulu soalnya saya ikut dia. Ya, saya ikut dia dulu. Saya enggak mau sebut namanya sih, nggak enak. Nanti ini dianggap menjelekkan orang kan. Saya ikut dia.
Dan itu pendeta Surabaya itu. Ya mungkin saudara yang orang Surabaya pasti menduga-duga saya ikut yang mana ini ya. Dan setelah saya 35 tahun yang hampir 40 tahun yang lalu saya ikut dia itu. Itu tahun 78 saya bertobat tuh. Ya, 78 itu saya sudah mulai ke gereja dia, saya mulai mengenal dia. Sampai 79, sampai 80, sampai 81 saya masih ikut. Kadang-kadang ikut dia gitu. Saya mulai meninggalkan dia itu karena saya mulai nggak suka waktu dia mengajari bahasa roh itu. Dia bikin les bahasa roh. Nah, itu saya mulai aneh. Bahasa roh kok bisa les itu bagaimana? Ya. Nah, itu. Jadi itulah contoh-contoh standar manusia yang bikin kebenarannya sendiri. Ya, dan saya percaya kalau saya pernah mengungkapkan kebenaran ini ya, kalau dia betul-betul anak Tuhan, dia pasti akan diubahkan dari hari ke hari menjadi reform. Itu benar itu. Saya bukan berpatokan pada diri saya, tidak. Tapi saya melihat secara prinsip, Roh Kudus pasti menuntun anak-anak Tuhan untuk makin mengerti rahasia kitab suci yang sebenarnya. Apa yang diperjuangkan orang itu, apakah benar-benar kebenaran atau hanya kebenaran yang dia dirikan sendiri. Itu beda loh ya. Orang mau membela kebenaran yang dia dirikan sendiri atau kebenaran sejati yang dia betul-betul merindukan. Kalau dari dulu prinsip saya evaluasi diri saya sendiri ya. Dari dulu meskipun saya dulu bela Arminian habis-habisan. Tapi saya selalu berprinsip apa? Kalau memang itu Alkitab yang mengajarkan, saya akan bela mati-matian. Nah, saya menganggap waktu itu kan Alkitab mengajarkan Arminian. Dan saya pada waktu diberitahu bahwa Alkitab tidak mengajarkan prinsip Arminian. Saya menemukan sendiri waktu itu. Saya kaget dengan ajaran-ajaran Alkitab itu. Saya langsung berbalik 180 derajat pikiran saya jadi reform. Detik itu. Itu saya ingatnya itu tahun 83. Ya. 81 saya masuk saat, 82 saya naik tingkat 2, 83 saya naik tingkat 3, lalu praktek 2 bulan di gereja itu, lalu saya bertobat jadi reform. Saya bertobat jadi reform bukan karena saya sedang kuliah, saya sedang praktek pelayanan waktu itu. Dan tidak ada yang memberitahu saya dan tidak ada yang mempertobatkan saya untuk saya jadi reform. Saya hanya tercelik mata rohani saya waktu saya sedang mempersiapkan pelayanan pada waktu itu. Dan tiba-tiba sepertinya pikiran saya seperti langsung dirubah total dari Arminian menjadi reform. Detik itu. Ya itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak beranugerah, ya saya tetap buta dari dulu. Oke, jadi itu tertulis di Roma pasal 10 ayat 2-3. Ya, orang yang mendirikan kebenarannya sendiri dan yang berjuang demi kebenarannya sendiri dan giat melayani Allah. Ya, Roma 10 ayat 2-3. Nah, silakan ada yang mau membacakan buat kita. Saya bacakan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Yes. Tidak takluk pada kebenaran Allah. Dan mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri.
Tapi mereka giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Ini sudah berarti rusak, pikirannya rusak, tapi mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan pikiran-pikiran rusak. Itu namanya tidak melayani Tuhan. Itu melayani dirinya sendiri. Dan melayani hawa nafsunya sendiri. Puji Tuhan kalau saudara dan saya disadarkan ini dan mengerti kebenaran. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Silakan bagi yang ada di Zoom, Anda mau unmute? Mau Pak Andi? Silakan Ya, Pak Liman. Pak Liman. Ada 2 pertanyaan Pak Andi. Pak Ya, Andi, Pak Liman. sebenarnya menurut saya disebutkan aja pendeta itu Pak, karena menyangkut masalah ajaran, bukan masalah etika Pak. Kalau menyangkut masalah etika mungkin ya nggak etis lah kita bicara mengenai pendeta. Tapi ini masalah ajaran menyangkut banyak hak Pak. Itu yang ke-1. Yang kedua, Pak Andi itu dari karismatik ekstrim, Arminian ekstrim ke reform Pak. Ini Ya. berandai-andai apa nggak ada lagi nanti Pak reform kemana lagi gitu Pak. Pak Andi Pak. Apa sudah mentok reformnya Pak? Nanti ada pemikiran kemana lagi itu Pak? Setelah reform Pak. Itu cuma berandai-andai Pak. Oke. Terima kasih Pak Andi. Ya. Ya, ini saya melihat sepak terjangnya Pak Liman ini memang koboi yang langsung dador-dador ya. Kalau gaya saya ini gaya model kalem, Pak. Jadi mungkin saya tidak mau melawan orang yang langsung dador-dador itu, ya pelan-pelan dulu ya toh. Diajak minum-minum dulu gitu. Ya nanti kalau sudah diajak minum masih ngotot tidak mau ya sudah, terserahlah. Itu kamu menentukan nasibmu sendiri. Ya, makanya saya itu dari dulu punya kerinduan orang-orang yang Arminian sama seperti saya itu. Ayo kita duduk bersama, belajar bersama. Saya dari dulu merindukan mengumpulkan orang-orang Arminian, orang-orang karismatik. Saya sangat rindu. Tapi kebanyakan mereka masa mau belajar sama saya. Ya, karena mereka menganggap saya kan tidak punya Roh Kudus. Yang punya Roh Kudus kan mereka. Ya, itu kesombongan rohani, merasa diri sudah rohani dan tidak perlu belajar sama orang yang tidak punya Roh Kudus. Nah, itu yang sebetulnya kasihan. Saya menjadi kasihan dengan orang-orang itu. Kalau pendeta itu yang saya mau sebut, yang Pak Liman Andoko bilang supaya disebutkan. Ya saya kasih itu aja lah, kasih tanda-tanda. Pendetanya itu sudah pendeta senior pasti di Surabaya ini. Ya, nggak usah disebut namanya, tapi ya Anda nanti tahulah. Kalau mau tahu japri aja sama saya, nanti saya kasih tahu namanya. Cuma saya tetap nggak mau menyebut namanya karena bagi saya ya semoga lah pendeta ini suatu saat masih sadar, mumpung dia masih hidup, dia suatu saat bisa sadar. Ya, pendeta ini sudah diserang kok, sudah diserang sama pendetanya Pak Liman itu, yang tukang nyerang itu, sudah diserang habis-habisan, tetap tidak mau bertobat. Ya udah, biarin aja. Ya, sudah Pak Liman, jangan khawatir, pendeta itu sudah disebar-sebarin juga sama pendeta Anda itu. Ya. Cuma saya itu dari dulu memang menjaga etika saya sendiri. Ya, saya tidak menyebut bahwa pendeta yang lain itu tidak beretika. Karena tiap orang memang punya sendiri ya, punya cara sendiri dan punya garis sendiri. Nah, saya juga punya garis sendiri ya, saya tidak mau nyebut, kecuali ini kelas tertutup. Karena forum kita ini bukan forum tertutup sekarang ini. Kita sudah masuk YouTube, sudah bisa didengar setiap orang, siapapun bisa dengar. Jadi saya kasih
apa itu namanya? Kasih clue ya. Clue, Pak. Ya. Ya, kasih clue. Kasih clue aja bahwa dia buat buku judulnya Sekali Selamat Tetap Selamat, Ajaran dari Setan. Itu bukunya dia. Ya. Tapi memang saya akui pendeta ini dulu itu juga ajarannya itu paling top di Surabaya. Saya akui itu. Zaman saya itu dulu, 40 tahun yang lalu. Pendeta ini paling top di Surabaya. Kalau ngajar, waduh, ngajarnya itu pemuritan. Wah, hebat itu. Pakai OHP. Ya, zaman dulu sudah pakai OHP. Ya, hebat kan? Itu. Jadi banyak pendeta-pendeta yang saya kagumi zaman saya masih muda itu dulu itu. Saya keliling gereja kok. Saya itu dulu keliling gereja. Gereja semua saya masuki. Ya, termasuk gerejanya Watchmeni pun saya ikuti. Gerejanya Watchmeni. Gereja GPDI saya juga ikut. Gereja GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia saya juga ikut. GBI saya juga ikut. Waduh, semua sudah saya ikuti semua. Itu masih zaman bahula itu. Ya. Oke. Ada yang lain? Ini kelihatannya sudah kehabisan pertanyaan ini. Ada. Oh, Bu silakan Dorsila. Bu Dorsila. Iya. Terima kasih, Pak. Tadi ada pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa karismatik benar-benar salah. Arminian. Arminian. Tadi saya sebut Arminian. Iya, Arminian. Iya, Pak. Maaf. Arminian benar-benar salah. Padahal kalau kita mau lihat, sepertinya ajaran itu lebih banyak dan lebih besar dari gereja-gereja Presbyterian, Pak. Lalu saya pernah dengar salah satu pendeta juga bilang, karena ini karena kita bicara tentang Arminian, maka Pak, saya lihat karismatik kan lahir dari Arminian ya, Pak. Jadi ada pendeta yang mengatakan bahwa karismatik itu tidak semua salah. Tidak semua, ada karismatik yang benar. Jadi dari pernyataan Bapak dengan pernyataan pendeta ini, mungkin Bapak bisa memperjelas kepada kami, saya secara pribadi, untuk melihat, oh ya, kenapa dari pernyataan Bapak dengan pernyataan pendeta itu saya mau mendengar penjelasan Bapak. Terima kasih. Baik. Saya kalau bilang Arminian itu benar-benar salah itu dalam pengertian ajaran Arminian tentang keselamatan ya. Itu benar-benar salah. Karena dia keselamatannya itu antroposentris. Tidak teosentris. Jadi sejak awal dia sudah mengatakan manusia diselamatkan itu bukan karena Tuhan yang memilih, tapi karena kita yang memilih. Nah, itu kan sudah antroposentris. Bukan Tuhan yang memilih, kita yang memilih. Tuhan hanya menawarkan pada kita. Sedangkan kita yang menentukan mau menerima atau tidak. Nah, dulu saya juga seperti itu, pandangan saya juga sama seperti itu. Jadi yang menentukan mau terima apa enggak kan kita, bukan Tuhan. Ya. Nah, itu saya karena tidak mengerti tentang predestinasi, saya tidak mengerti tentang manusia yang buta rohani dan tidak bisa memilih dari dirinya sendiri.
tanpa Tuhan mencelikan mata rohaninya. Jadi secara ajaran doktrin keselamatannya itu Arminian salah total sudah. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Arminian itu masuk neraka. Ya. Itu saya nggak bilang gitu. Jadi jangan sampai kita juga menghakimi sampai kebablasan. Tentang Arminian masuk neraka atau masuk surga, I don't know. Orang reform pun tidak dijamin masuk surga. Saya dalam hal ini tanda petik fair. Orang Arminian tidak tentu masuk neraka, orang reform tidak tentu masuk surga. Kenapa? Ya karena banyak orang jadi reform bukan karena kebenaran, karena kagum sama pendetanya. Dia tidak bergumul dengan kebenaran, dia cuma bangga punya pendeta hebat. Nah, apa kalau bangga dengan pendeta hebat itu dijamin masuk surga? Apa dijamin orang yang bangga dengan pendeta yang hebat itu pasti sudah lahir baru? Sudah bertobat? Nggak dijamin kan? Nah, itu yang perlu direnungkan. Lalu begini, kalau saya bilang Arminian itu salah, saya tidak berarti menghakimi orang Arminian itu juga 100% salah. Enggak. Karena saya membedakan ajaran dan orang. Nah, perhatikan di sini ya, Ibu Dorsila ya. Saya membedakan ajaran dan orang. Selama ini yang saya koreksi itu adalah ajaran. Tapi kalau orang itu sedang diproses oleh Tuhan. Sama seperti saya dulu juga orang reform, orang Arminian saya ini. Tapi waktu saya masih Arminian, apakah saya ini dilepaskan Tuhan? Atau saya ini dibuang Tuhan waktu saya Arminian? Tidak. Saya percaya benar waktu saya masih Arminian, Tuhan pegang saya. Karena saya sudah lahir baru. Dan saya sudah bertobat. Tapi saya masih salah ngerti tentang doktrin. Nah itu. Maka itu tadi saya bilang, kalau si pendeta itu yang saya tadi koreksi si pendeta itu. Saya kan juga nggak tahu bagaimana Tuhan nanti memimpin pendeta itu. Karena dia juga belum mati. Dan Tuhan mungkin masih memproses dia. Siapa tahu, I don't know. Mungkin 1 tahun lagi dia bertobat jadi reform, I don't know juga. Ya, jadi dalam hal ini saya tidak berani memvonis manusia karena belum di end. Nanti di end pun saya pun tidak berani memvonis karena saya juga nggak tahu dia matinya itu mati di dalam pertobatan sudah jadi reform atau matinya masih Arminian, I don't know. Saya tidak tahu pergumulan orang pada detik-detik kematian. Pergumulannya bagaimana dan bagaimana saya bisa menghakimi dia. Nggak tahu juga kan. Jadi sekali lagi Bu Dor, itu yang saya koreksi itu ajarannya. Apakah ajaran Arminian ini ada benarnya? Saya bilang ada benarnya. Tapi ada benarnya justru tidak menjadi pegangan dalam kita. Ada benarnya itu justru menunjukkan jangan menjadi pegangan.
Kalau sesuatu yang ada benarnya. Contohnya, saya beberapa kali kasih contoh ini. Tuhan Yesus itu ada benarnya. Bagaimana? Setuju nggak? Hah? Tuhan Yesus ada benarnya. Setuju? Nggak setuju, Pak. Berarti salah dulu. Nggak setuju. Jadi kita akui kan. Artinya Yes. dia lagi salah. Jadi mestinya Kita apa? lihat ada benarnya. Jadi mestinya apa? Tuhan Yesus itu apa? Tuhan Yesus Kebenaran. Adalah kebenaran. benar, Yes. Yesus ada kebenaran. mutlak benar. Mutlak Adalah benar. kebenaran. Adalah kebenaran. Jadi bukan ada benarnya. Jadi kalau saya bilang Arminian ada benarnya, itu tidak berarti lalu saya menganjurkan Anda untuk jadi Arminian. Tidak. Tapi saya tegas mengatakan doktrin reform itu paling mendekati kebenaran. Sudah tidak ada yang lebih dari itu. Itu karena apa saya berani ngomong itu juga? Karena saya juga sudah keliling teologi, belajar macam-macam teologi yang aneh-aneh itu saya juga pelajari. Sampai hari ini pun saya masih terus meneliti teologi aneh-aneh, termasuk teologi gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ya toh? Yang baru muncul ini. Aneh-aneh ini. Itu. Lalu apakah Arminian itu nggak bisa dipakai Tuhan untuk ini mengabarkan Injil? Bisa sekali. Banyak orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui orang-orang Arminian atau gereja Arminian juga banyak. Tapi yang sesat juga banyak, ya toh. Jadi tidak bisa kita menghakimi ini sudah tidak dipakai Tuhan lagi, sudah hancur habis, enggak. Bahkan ajaran sesat pun bisa dipakai Tuhan untuk membawa orang kepada pertobatan yang sejati. Ajaran sesat seperti misalnya Children of God itu dipakai Tuhan juga dalam penginjilan. Saya tahu pasti itu Children of God itu mengabarkan Injil. Tapi kemudian setelah masuk ke Children of God diajari macam-macam yang aneh-aneh termasuk free sex. Nah itu sudah pasti nggak benar free sex-nya. Seperti itu Budor. Jadi kalau Budor mau lebih dalam lagi ya ikut stres ya toh. Pasti nanti akan lebih paham lagi. Iya Pak. Justru belajar begini ada merasa bahwa ada perubahan paradigma, kemudian merasa ada pertumbuhan. Iya. Itu yang ya senang di situ Pak. Pak Pendeta. Ya, Bu Lani. Ya. Ini kalau ini menurut saya, tapi benar apa enggak benar, tolong dikoreksi ya Pak. Iya, silakan. Kalau menurut saya, kalau pikiran saya, kalau Tuhan sudah tunjuk, nih si perampok, nih si ini, ya itu jadi anakku umpamanya, jadi dia orang yang percaya yang diselamatkan. Saya melihat kondisi perampok yang sebelah Tuhan Yesus kan. Nah, siapapun sekarang mungkin ada di Islam, mungkin ada di Citra atau dimanapun ya, di gereja manapun ya. Nah, kalau dia udah pilih, pasti itu nggak bakalan salah. Pasti dia gitu loh. Mungkin dia keliling-keliling dunia dulu, keliling-keliling gereja, keliling salah. Nah, ini saya patokannya yang perampok yang sebelah Tuhan Yesus itu. Dan jadi kita nggak tahu ya siapa yang diselamatkan. Jadi itu orang pilihan gitu loh. Pilihan dari kandungan ibu kita udah dipilih. Jadi kita nggak tahu. Mungkin kita sesat dulu, nyasar dulu, baru ini. Ya, saya begitu Pak.
bener nggak gitu? Kita kan perorangan ya, Ya, mungkin oke. atau apa gitu. Setuju Terima kasih. saya dengan Bulani Toha. Jadi itu juga pandangan saya. Jadi masalahnya itu kalau dia memang benar-benar orang pilihan, sekarang di tempat yang sesat, nanti suatu saat dia akan kembali ke jalan yang benar. Pasti itu. Ya itu yang saya alami sendiri kan. Saya dulu di tempat sesat-sesat, ngawur-ngawur, ngaco-ngaco. Tapi Tuhan menuntun saya ke jalan yang benar. Termasuk Bulani Toha juga kan. Iya, saya takut sampai nanti kita nggak tahu, maka itu kan belajar terus dan kita berdoa terus dan minta belas kasihan Tuhan ya supaya saya dipilih dong. Saya kan nggak tahu, udah tua ya, mungkin pada saat saya mau Bulani belum percaya meninggal, kalau sekarang sudah dipilih. Oh pasti, kalau Nah, saya iya. sekarang pasti. Tapi kan besok-besok nggak tahu Pak. Loh, besok-besok ya sudah pasti juga. Umpamanya Pak, saya minta belas kasihan, saya percaya pasti ini bukannya sombong atau apa, pasti saya udah anak Tuhan dan saya percaya pasti saya hidup dibangkitkan kembali. Tapi kan kayak zaman sekarang udah mau ditembak nih ya kan segala apa. Ya saya sih sekarang sadar Pak, mau ditembak kayak mau mati kayak mau disiksa kayak tetap saya Tuhan nomor 1 gitu loh. Ya. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu Pak, kalau lagi situasi yang genting, ya saya minta belas kasihan aja. Gitu aja. Hidup kita gitu. memang selalu dalam belas kasihan Bu. Kalau enggak dalam belas kasihan ya sudah binasa. Ya, iya, itu anugerah. Itu udah suatu apa ya? Saya sih udah merasa waduh paling kaya di dunia, paling dikasihanin di dunia. Udah, saya sih udah bersyukur banget. Udah bersyukur banget deh. Nggak ada istilahnya. Yang pasti kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik, Bulani. Nah, iman. Jadi bukan karena nanti kita setia, kita mampu menunjukkan kesetiaan, baru kita selamat. Enggak, kita ini memang sudah tidak setia. Ya, dari awalnya, dari sononya itu kita memang orang yang enggak setia. Ya itu. Ya, kita memang secara syarat keselamatan kita ini pasti sudah semuanya fail. Jadi kita bukan diselamatkan karena kesetiaan. Diselamatkan hanya karena anugerah. Jadi jaminannya bukan jaminan, wah nanti dilihat nanti saya bisa setia nggak sampai mati. Loh, justru kita nggak mungkin setia sampai mati. Sekarang aja kita tetap nggak setia kok, Mas Ian. Jadi semua ini karena anugerah. Cuma bukan lalu hidup sembarangan. Lalu anugerah ya sudah kita sembarangan aja, hidup dalam dosa aja, toh anugerah. Bukan gitu juga. Tuhan tidak pernah ngajari kita gitu. Ya. Oke, itu. Selanjutnya siapa? Sudah kurang 2 menit ya? Iya. Silakan. Theodor kemana Theodor? Pak Martin ya. Silakan Pak Martin. Pak Andi. Kok putus-putus? Putus-putus suaranya Pak Martin. Sepertinya internetnya. Pak Martin, suaranya putus Pak Martin. Yang tidak koneksi wifi-nya, internetnya, koneksinya. Bisa tulis Pak di kolom chat Pak. Saya mau tanya ya. Halo. Silakan. Ya, oke, Bu Uke, silakan Bu Uke. Mungkin saya ini terus terang banyak ketinggalan nih, karena nggak pernah ngikuti secara teratur ya. Pertanyaan Ya, saya, bagaimana tahu saya atau seseorang itu orang pilihan? Oh ya, good. Posisinya. Nah ini Halo, Pak Martin masih ngomong terus nih dari tadi. Pak Martin, wifi-nya, oh ini sampai putus ini.
Oke, Bu Uke. Jadi begini, bagaimana kita tahu tanda-tanda orang yang diselamatkan atau yang dipilih? Ya. Tanda-tandanya, pertama, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini benar-benar loh ya, bukan niru-niru atau ikut-ikutan, tapi menerima dengan segenap hati. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia juga sudah benar-benar lahir baru. Born again. Ya, jadi born again itu bukan pekerjaannya dia, born again itu pekerjaan Roh Kudus yang sudah merubah hatinya untuk tercelik dan melihat dengan mata rohaninya, mengenal akan dosa-dosanya, dan tadi itu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang ketiga, dia mengalami pertumbuhan secara progresif. Pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu makin bertumbuh mengenal firman Tuhan. Makin bertumbuh mengenal Allah yang benar-benar Allah. Makin ada kerinduan cinta akan Tuhan dan firman-Nya dan pekerjaan Tuhan. Nah, itu pertumbuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Maksudnya terus bertumbuh secara progresif. Bisa naik turun, tapi naik turun itu grafiknya menanjak terus. Ya, di dalam grafik menanjak itu bisa turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, tapi makin lama makin naik. Ya, misalnya turun 1 tangga, naik 2 tangga. Turun 1 tangga, naik lagi 2 tangga. Jadi terus-menerus seperti itu. Nah, jadi lalu yang keempat, pertumbuhannya itu adalah pertumbuhan yang bernilai paradoks. Ya, bernilai paradoks itu artinya dia makin dekat sama Tuhan, tapi dia makin dekat sama Tuhan, dia makin menyadari dirinya sangat berdosa di hadapan Allah. Itu namanya paradoks. Orang yang makin dekat dengan Tuhan bukan orang yang makin merasa dirinya layak atau pantas di hadapan Tuhan. Tapi orang yang dekat sama Tuhan justru makin menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah. Nah, itu nilai-nilai paradoks. Ya, antara lain itu, Bu Uke. Ya, makasih. Berarti menjadi orang pilihan itu setelah orang itu cukup dewasa, dalam arti kutip dewasa untuk dia mengerti, oh ya saya sudah bertobat, gitu. Enggak. Jadi kalau bukan kan? Jadi menjadi enggak. orang pilihan itu setelah dia menerima Kristus kan? Born again itu kan biasanya keputusan setelah dewasa. Bukan. Dia itu orang pilihan yang sudah ditetapkan Tuhan sejak kekal. Bukan sejak dia born again. Tuhan sudah menetapkan pilihannya sebelum dunia dijadikan. Itu di Efesus pasal 1 ayat 4. Sejak di kandungan ya? Bukan sejak kandungan, sejak kekal. Malah sebelum di kandungan. Tuhan sudah menetapkan. Ya, nanti Uke coba baca Efesus 1 ayat 4. Ya. Oke. Ya. Ya, oke. Ya, makasih. Ya. Malam Pak Andi. Gimana Pak? Iya, saya punya problem sama seperti Pak Martin. Dari tadi waduh. Saya harus live dulu untuk restart. Problem saya dengan problem Pak Martin ini. Nggak bisa kembali lagi nih sekarang Pak Martin ini. Harusnya dia buka lagi Pak, harusnya ya. Mungkin penetapan Tuhan dia nggak masuk lagi Pak. Bukan mungkin, pasti. Sedikit ya.
Terima kasih atas koreksinya Pak Guru. Sedikit Pak. Sedikit ya teman-temannya. Ibu Dorsila. Tadi saya menyimak itu cukup menarik. Ajaran Arminian pasti sesat. Titik. Kenapa? Karena Arminian tidak only dia 50-50. Sama seperti ilustrasi gambar dua tangan. Tangan Allah mengulurkan, tinggal tangan gua mau ambil nggak tangan itu. Itu sesat. Satu ya. Yang kedua begini. Nanti kalau dia tuh bisa rasanya berbuat baik, dia bangga sekali. Ada rasa aku yang menentukan. Itu kesesatan. Yang berikutnya, nanti sampai di penjabaran apapun ya tentang the best, dia pasti akan berpikir, gua yang mau kok, gua yang merespon kok, bukan only by grace. Bahkan dia akan membuang 2 Filipi ayat yang ke-13 dibuang sama dia. Dia pakai 2 Filipi ayat 12 saja. Itu penyesatan. Begitu saja, terima kasih Pandi. Ya, itu penegasan dari Nabi Elia. Pak, Mantap Ini sekali. tuh penyesatan Pak Pak. Elia, saya juga Penyesatan nyandul tuh. sesat. Saya juga nyandul sesat jadi seksi Eva. Pernah. Saya sesat nyandul belum kenal Tuhan. Bisa aja dia keliling-keliling dulu, Pak. Kalau dia nanti orang pilihan nggak tahu loh. Iya. Tante Lani. Ya nggak tahu nanti kan Tante Lani. pendeta kita Tante Lani. yang ini. Yoi. Kangen. Yang disampaikan Pak Andi itu ajaran, bukan kita, bukan pribadi. Iya, Kalau pribadi kita nggak tahu. Iya, dari tadi yang dibahas Pak Elia itu menekankan ajarannya. Ya, ajarannya pasti sesat. Nanti kapan-kapan saya mau bikin seminar tentang Arminian. Boleh. Kesesatan Arminian. Wah, itu menarik itu. Senin depan ya. Senin depan membahas kesesatan Arminian. Sip. Iya. Yang penting Pak Elia ikut terus sama semuanya, grup ini ikut terus. Yeah. Kita sip deh. Iya. Oke, kita bukan tujuannya mau menghakimi, bukan, tapi mau menunjukkan belajar. Menunjukkan jalan yang benar itu bagaimana. Ya. Iya, Pak. Tante Lani menjebak saya itu. Oke. Silakan Pak Yusak. Kalau udah lurus gak bakalan bisa dijebak. Sudah lebih dari jam 8 ini, jam 9. Jam 9, benar. Baik, terima kasih untuk para pendengar yang terkasih. Ya, selalu offset kalau kita sudah ngobrol dan juga sudah keasikan, tapi kita juga masih bisa belajar bersama, itu sebuah anugerah. Puji Tuhan. Baik, nanti kita bisa bertemu kembali di hari Senin, ya, di acara Obrolan Santai di jam yang sama. Baik, kita akan tutup dalam doa. Silakan Pak Andi. Ya, saya minta Bu Uke ya, tutup dulu doa Bu Uke. Oke, kita doa deh ya. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapak bahwa di setiap hari Senin dan Kamis kami punya kesempatan untuk belajar mengenai firman-Mu, untuk kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Kau. Dan terima kasih juga untuk Pendeta Andi yang selalu setia mengajar kami, memberitahu tentang kebenaran itu. Tuhan pimpin terus Bapak di dalam kerinduan hatinya untuk menolong kami yang masih belum atau masih dalam proses menuju kedewasaan iman kami Tuhan. Untuk kami lebih kuat, dan kami semakin bertumbuh dan kami semakin mengasihi Engkau dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang kami tidak ketahui. Semakin kami belajar, semakin kami tidak tahu. Tapi kami terima kasih, kami selalu rindu untuk mencari Engkau, wajah-Mu, untuk mencari kebenaran itu sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang saat ini online,
dan biarlah berkat dengan kesehatan, juga berkati keluarga mereka, pelayanan mereka Tuhan, dan pertemukan kami di hari Kamis. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami mengucap syukur. Amin.